Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3, pelajaran kelima dengan pokok bahasan zikir dan doa setelah sholat. Namun sebelumnya anak-anak semuanya, supaya Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar, marilah kita awali pelajaran kita kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja kita awali pokok bahasan kita, zikir. Zikir arti bahasa adalah mengingat. Jadi kalau ada kata zikrullah berarti mengingat Allah. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafaz-lafaz tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengingatnya tidak seperti kita mengingat seseorang, misalnya hanya dengan ngelamun atau dengan memegang-megang jidat kita atau memegang kepala kita sambil mengingat-ingat sesuatu. Tetapi mengingat Allah dengan cara zikir ini adalah melafadzkan bacaan-bacaan tertentu. Mengingat kepada Allah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita disuruh untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, sebagaimana pada tampilan layar ini, marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lagi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kemudian manfaat dari berzikir, mengingat Allah adalah menentramkan hati. Kalau hatinya tentram, kemudian hidupnya akan tentram juga. Sebagaimana firman Allah juga ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Dari itu perbanyaklah berzikir ya anak-anak, supaya hati kita menjadi tentram. Selanjutnya, setelah kita pelajari tentang zikir, kita bahas tentang doa. Apa pengertian doa? Doa yaitu permohonan atau permintaan. Kalau kepada sesama manusia namanya meminta. Tapi kalau kepada Allah kita memohon, mengharapkan sesuatu. Diartikan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Jadi
berdoa itu, memohon itu dengan cara apa? Anak-anak, bagaimana etikanya? Yaitu dengan cara merendahkan hati dan tunduk kepadanya saat memohon, saat meminta. Jadi inilah cara-cara berdoa atau etika dalam berdoa. Merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa tinggi hati. Dan kita harus bersikap tunduk kepada Allah, khusyuk dan tawadhu. Itulah cara-cara atau sikap kita dalam berdoa. Meminta saja kalau kepada manusia, kalau kita memintanya tidak baik, tidak sopan, pasti orang akan enggan untuk memberi kepada kita. Tetapi kalau kita memintanya dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan adab yang baik, insya Allah orang akan meminta. Demikian orang akan memberi. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memintanya dengan baik, sopan, tawadhu, dengan cara beribadah, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Berikutnya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita berdoa. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya kapan waktunya dan nanti kapan akan terjadi, akan diberikan doa itu masih dalam rahasia Allah. Tetapi Allah berjanji akan mengabulkan segala permintaan manusia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini ada kata ud'uni astajib lakum. Itu artinya berdoalah kepadaku, kata Allah. Niscaya akan aku perkenankan bagimu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itulah inti dari ayat ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Bagaimana urut-urutan berzikir dan doa setelah sholat? Jadi setelah anak-anak sholat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengok ke kiri. Setelah itu, apa yang dilakukan anak-anak? Kita ingat kepada Allah dengan berzikir. Kalimat pertama yang diucapkan yaitu istighfar. Maknanya, istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Bagaimana doanya? Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek, anak-anak bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Sampai di sini, astagfirullah. Itu juga sudah cukup. Atau lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Coba kita bersama-sama baca istighfar anak-anak. Astagfirullahaladzim. Nah, begitu bacaan istighfar. Bisa juga dilanjutkan dengan yang lebih panjang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu kalau yang lebih panjang. Berikutnya, setelah membaca istighfar, kita mendoakan keselamatan. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak panjang ya, bagi yang hafal bagus diucapkan. Bagi yang belum, coba simak supaya nanti anak-anak juga turut menghafal. Allahumma antas salam wa minkas salam
wa ilaika ya'udus salam wa fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Coba kita baca sedikit-sedikit. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, tadi dibaca setelah istighfar. Kemudian setelah ini baru kita membaca wirid 3 kalimat yang tentunya anak-anak sudah hafal ini. Apa itu? Kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan kalimat takbir. Masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. Coba kita simak. Pertama adalah bacaan tasbih. Bagaimana bunyi tasbih itu? Subhanallah. Dibaca sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba kita baca bersama-sama. Subhanallah, subhanallah. Sampai dengan 33 kali. Setelah tasbih, subhanallah, kemudian tahmid. Inilah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang artinya segala puji bagi Allah. Itu disebut kalimat tahmid. Sama juga dibaca sebanyak 33 kali. Dan kalimat yang ketiga adalah kalimat takbir. Bagaimana kira-kira bacaan takbir anak-anak? Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibaca juga sebanyak 33 kali. Nah, anak-anak coba 3 kalimat ini pasti anak-anak sudah hafal, anak-anak sudah tahu, dan anak-anak sudah sering melafadzkan. Coba kita baca, kita lafadzkan bersama-sama lagi dengan bacaan yang benar. Kita baca 3 kali saja ya, sebagai contoh. Tetapi dalam pengamalannya nanti ketika selesai sholat dibaca sebanyak 33 kali masing-masing. Yuk, 3 kali saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah tadi yang pertama disebut kalimat tasbih, yang kedua tahmid, yang ketiga takbir, Allahu Akbar. Ya. Nah, setelah itu barulah kita berdoa, anak-anak. Apa yang kita minta? Berdoa itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Berdoa dengan khusyuk dan tawadhu. Dan jangan lupa, walaupun banyak doa yang kita panjatkan, banyak keinginan yang kita butuhkan, jangan lupa satu doa yang tidak boleh lupa ketika setelah sholat. Apa itu kira-kira? Ya, kita doakan kedua orang tua kita.
supaya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita tahu bahwa orang tua kita adalah orang yang telah banyak berjasa kepada kita. Sebelum kita lahir, sampai dengan lahir, bahkan kita dewasa. Kasih sayang orang tua tidak pernah terputus. Maka dari itu selalu doakan kedua orang tua. Bagaimana doanya? Inilah kita baca bersama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Nah, inilah tadi anak-anak semuanya pokok bahasan kita tentang zikir dan doa setelah sholat. Jangan lupa setelah anak-anak memahami apa itu berzikir, manfaatnya berzikir, kemudian berdoa, tata cara berdoa, dan doa apa saja yang kita panjatkan setelah kita sholat, jangan lupa semuanya untuk diamalkan. Nah, terima kasih. Sekian untuk pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat anak-anak semuanya. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.